Oke. Islam itu indah. Tidak memaksakan siapa-siapa yang mau masuk Islam itu untuk berbuat yang tidak rasional. Jadi saya mendapatkan ketenangan di Islam. Walaupun guncangan hidup berat, tapi Islam itu indah di mata saya. Oke, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi mualaf. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya di Medan Selayang, Sunggal, kilometer 7 dekat Asrama Kodam, Provinsi Sumatera Utara. Tadinya saya beragama Buddha, orang tua saya Margatan, ibu saya Margalim. Mereka berdua asli Buddha keturunan. Saya mempunyai keturunan Muslim itu dari mamanya kakek saya. Berarti itu buyutnya saya itu orang Jawa yang sampai saat ini kuburannya masih ada di Sei Batu Gingging belakang asrama Brimob yang masih saya ziarahi sampai sekarang. Saya terinspirasi untuk mualaf waktu umur saya berkisaran 12 tahun. Waktu itu masih kelas 5 SD. Dan saya pertama kali dibawa ziarah oleh mama saya ke kuburannya buyut saya di Sei Batu Gingging. Dari situ saya melihat yang ziarah ini berbeda dari tempat ziarah yang biasanya. Biasanya itu ziarahnya itu ke tempat leluhur kuburan Cina. Kalau ini kan berbeda, kuburan Muslim. Di situ saya mempertanyakan sama ibu saya, kenapa kita nggak pakai lobe ataupun kopiah? Atau kalau yang perempuan itu pakai kerudung. Nah, di situ ibu saya bilang kalau ini buyut Muslim, beda sama kita. Di situ saya punya keinginan untuk mualaf. Yang terpikiran sama saya, kalau misalnya saya tidak meneruskan agama dari buyut saya ini, yang saya pikirkan kalau nantinya mengirim doa itu bagaimana. Jadi kalau Muslim rata-rata kan ada bacaan doanya dari Al-Fatihah, Kulhu sampai ke bacaan yang lain. Kalau saya nggak bisa kan nggak nyampe, karena biasanya kami datang cuman untuk naburkan bunga sama berbicara biasa aja. Tiba saya sudah agak dewasa, saya nyebrang ke Pulau Jawa, ke Jakarta lah. Dari Jakarta saya kerja, mempunyai teman di Sukabumi. Di Sukabumi saya bertemu dengan keluarga yang tadinya bercerita tentang agama itu sangat luas. Masalah agama ini itu diceritakan. Tahun 97 saya memutuskan untuk mualaf di Sukabumi. Pertama kali saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu umur saya udah 21 jalan 22, itu di Sukabumi di Jawa Barat. Karena saya bekerja di Jakarta, saya mempunyai kesempatan cuti, jadi saya ambil cuti, saya bergerak ke Sukabumi, ke rumah teman saya untuk mualaf di sana. Umur saya berkisar antara mau 22 tahun, itu tahun 97. Dan berkeinginan untuk menziarahi buyut saya tadi, dapat membaca paling tidak kulhu ataupun surat Al-Fatihah supaya bisa nyampai ke buyut saya. 97 saya mualaf di sana. 99 akhir saya pulang ke Medan. Pulang ke Medan, bertemu dengan teman-teman saya. Yang satu ada namanya Ustadz Ghazali, itu dia guru pesantren ataupun masih mengajar di pesantren Jalan Plazar. Sebenarnya kalau untuk detailnya saya sepenuhnya menjalankan ibadah itu setelah saya pulang ke Sumatera
Utara ke Medan dan dibimbing dengan Ustadz Ghazali teman saya. Pertama kali orang tua saya mendengar saya mualaf itu ya sedikit menolak, tapi saya memberitahu dengan perlahan. Belakangan orang tua saya menerima, karena mereka bilang kalau memang itu keyakinanmu ya dibawa sampai mati, kalau enggak itu sama aja. Dia meminta saya pulang ke rumah, peralatan makan saya itu mau diganti semua dengan masuknya saya ke rumah. Tapi saya bilang gak apa-apa lah, saya di luar untuk kos-kosan aja, yang penting saya datang untuk berkunjung ke rumah orang tua saya. Dan saya waktu itu ambil kos-kosan di Jalan Singamangaraja, itu di Jalan Sempurna, di kos-kosannya teman. Kebetulan dekat dengan pesantren yang tempat teman saya ini tadi menjadi guru, yaitu Ustadz Ghazali, yang sampai sekarang masih berteman akrab. Setelah 6 tahun mualaf, saya mendapatkan jodoh seorang istri. Saya nikah di tahun 2003. Istri saya bernama Eli Haryati Batubara, beragama Muslim, sukunya suku Mendiling campuran Aceh. Dari pernikahan saya mendapatkan 3 orang anak. Yang pertama Raihan Iqbal Arbani, kedua Balkis Syakila Arbani, yang ketiga Haikal Abdal Arbani. Yang satu biarpun belum hafiz tapi udah khatam Quran. 2 anak saya yang khatam Quran. Keinginan saya anak-anak saya nantinya lebih bagus dari saya. Bimbingan agama itu memang ditanamkan dari kecil dan dikuatkan dengan istri saya yang selalu menerapkan agama kepada anak-anak saya. Alhamdulillah saya mendapatkan istri yang kuat agama Islamnya. Mungkin agama Islam ini membuat saya tenang, jadi tidak pernah kepikiran sama saya untuk belot ataupun murtad, karena yang kita jalanin dengan keyakinan pasti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, saya ingin di akhir hayat saya melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai ke akhir hayat.